Selamat pagi, selamat datang lagi di vlog aku. Hari ini aku vlognya sedikit exciting karena bersemangat banget karena happy banget unboxing apa yang aku dapat. Bukan aku dapat sih, aku beli di Indonesia dan aku bawa ke sini. Tapi semoga kita selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu bahagia. Jadi kan kemarin aku sempet jadi 3 minggu aku pergi eh, beberapa hari dulu di Jepang, terus aku pulang ke Indo karena ada satu kerjaan yang harus aku lakuin. Nah, habis itu aku pergi balik lagi ke Jepang sama anak-anak karena ketemu anak-anakku juga yang dari US sama ada yang tinggal di Jepang. Nah, itu sempat deg-degan sebenarnya karena kan Jepang itu punya peraturan yang amat sangat ketat soal barang bawaan. Jadi Jepang itu tuh punya peraturan yang sangat ketat tentang barang bawaan. Jadi itu kayak hoki-hokian sih. Kalau kita hoki bisa lewat aja gitu. Tapi ada juga orang yang pas kita ngelewatin custom, kita di stop diperiksa barangnya. Dan mereka tuh nggak boleh bawa kayak perdaging-dagingan, nggak boleh susu, sayur-sayuran tuh nggak boleh gitu. Walaupun sebenarnya yang aku bawa tuh sedikit sih gitu, kayak aku juga nggak bawa perdaging-dagingan, kecuali aku bawa susu dari Indonesia karena di Jepang aku belum nemu susu buat bikin kopi sendiri itu tuh yang pas buat aku gitu. Jadi aku bawa sambel, terus aku bawa kayak laos-laosan sama dedaunan. Nah takutnya sih dedaunan itu yang nggak boleh gitu. Cuma kemarin kan kalau aku pikir ya worth to try aja gitu. Kalau misalnya keambil ya udah keambil gitu. Kalau enggak ya tadi hoki ya udah aku bawa. Karena di Cabo San Lucas itu mereka di sini tuh satu kunyit itu mahal banget. Which is aku juga nggak butuh banyak kunyit karena aku jarang banget masakan Indonesia sebenarnya, kayak kalau lagi kepengen banget, aduh kayak lagi ngebayangin, aduh pengen ini tapi nggak ada bumbunya jadi males masakan. Terus daun salam di sini tuh nggak ada, sama yang nggak ada sama sekali itu lengkuas Laos tuh nggak ada. Jadi kalau kayak mau bikin gulai, ya sebenarnya kalau kayak ya udah pakai bumbu instan aja gitu. Ya bumbu instan juga, ya bukan meremehin bumbu instan sih, cuma aku tidak belum menemukan bumbu instan yang perfect gitu ya. Jadi tetap harus ditambahin sedikit sentuhan, tambahin bumbu lagi biar lebih enak gitu. Which is kalau Indonesia kan kita semuanya bikin bumbu dari yang fresh ya gitu. Jadi sedikit bergejolak gitu hati gue kalau gue masak gulai tapi nggak sempurna gitu. Jadi kayak udahlah males gitu. Akhirnya sebenarnya aku punya bumbu kari yang punya Thailand punya, sedikit ya rasanya Asian food juga gitu, tapi kurang kurang gitu menurut gue gitu, kurang gitu. Jadi sudah aku kemarin pas udahlah bawa aja lah. Oh plus kadang-kadang tuh kangen banget sama makan tempe. Kalau di sini tahu ada ya, kalau tempe kan nggak ada. Jadi gue harus belajar bikin tempe. Jadi kita lihat ya. Satu, sebenarnya gue juga bukan penyuka pedas, tapi entah nggak tahu kenapa semenjak di situ kayak pengen yang pedas gitu. Jadi di sini juga jarang banget cabai merah, ada sih jalapeno yang merah, tapi menurut gue rasanya nggak sama gitu. Jadi ya udah, karena gimana juga kan darah Indonesia kan mengalir dengan deras di hidup gue ya. Jadi gue bawalah sambal burudi. Sambal burudi. Sejauh pengingatan gue sih ini enak ya. Jadi lumayan lah kalau misalnya kayak lagi pengen yang pedes-pedes, gue bawa sambal burudi. Terus ini kemarin gue juga beli chili oilnya Daking. Terus apa lagi ya? Oh, di sini juga jarang banget gue menemukan toge yang fresh yang bagus gitu. Suka ada toge apa mungkin waktu timingnya gue pas datang memang dia udah lama barangnya, jadi nggak tahu juga. Jadi gue bawa lah kacang hijau. Gue mau berbudidaya toge sendiri. Kalau lagi pengen makan toge. Seperti biasa, oh ini yang gue bilang, ragi tempe. Jadi gue bawa ragi tempe, semoga aja berhasil ya kalau bikin tempe ya. Siapa tahu bisa jadi lahan bisnis.
Nah, terus gue juga bawa bawang goreng. Nah, bawang goreng ini tuh lebih original menurut gue karena nggak ada campuran. Karena gue kemarin sempat beli di Mexico City, tapi bawang gorengnya tuh kayak ada tepungnya gitu. Gue nggak gitu suka. Jadi ini gue bawa yang original dari Indonesia ya. Terus lagi tempe, terus gue bawa seperti biasa Indomie buat kalau lagi pengen-pengen aja. Dan gue penggemar mie Korea sebenarnya. Dan di sini nggak ada yang jajangmyeon kayak gini, nggak ada. Jadi gue bawa dari Indo. Dan gue juga bawa bumbu instan biar nggak terlalu banyak karena kan kadang ribet ya. Jadi gue bawa bumbu instan yang unik ini, as far as I know, yang sedikit, yang rasanya lumayan enak. Nanti tinggal ditambahin sedikit lagi bumbu tambahan. Terus ada yang gulai, ada yang bumbu ayam goreng lengkuas, sama sayur asam. Terus, oh kalau ini ramen-ramenan dari Jepang yang kemarin gue beli cuma buat nyicip dong. Terus beberapa kali gue tuh gagal bikin apa namanya nih, rempeh. Nggak tahu karena tepung beras di sini yang gagal beda atau gimana, cuma gagal aja bikinnya gitu. Jadi gue sempet gue bawa lah sedikit, sama nanti gue mau coba lagi karena gue bawa tepung beras sendiri dari Indonesia. Gue bawa rempeyek dan gue bawa rengginang. Ini nih yang bikin bagasi gue kemarin berat-berat banget ya, kayak gini-gini. Gue bawa rengginang. Oh, ini gue beli kemarin buat biji-bijian percampuran di nasi, jadi biar nasinya tuh ada seratnya, jadi gue pakai itu biasanya. Seperti biasa gue beli kerupuk udang. Ini yang kerupuk udang dulu gue suka pakai, ini enak rasanya, nggak gitu malah sebenarnya kan ada ya, yang di sini tuh ada, di Meksiko tuh ada si kerupuk udangnya Nyonya Siok, tapi itu harganya edan, harganya tuh hampir 400.000, 450.000 gitu. Males ya. Kemarin gue mau bawa yang Nyonya Siok, tapi udahlah gitu. Yang ini tuh si Indrasari ini menurut gue lumayan, bukan lumayan, enak. Ada satu lagi dia yang ikan juga enak, tapi kemarin nggak ada kata iparku. So aku bawa kerupuk udang juga buat karena hidupku itu sebenarnya simpel banget. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa telur dan kerupuk. Kerupuk sebenarnya bukan kerupuk yang kerupuk gimana, pokoknya harus sesuatu yang kriuk-kriuk gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada sesuatu yang kayak kerupuk, kayak crackers atau apapun gitu ya, pasti gue pakai, kalau nggak kol mentah atau timun mentah atau sayuran mentah, yang penting tuh ada kayak bunyi-bunyi kriuk gitu loh, nggak tahu. Terus gue beli ini juga, opak singkong. Ya masih perkriuk-kriukan lah ya semuanya. Terus apalagi yang kemarin gue, oh ini nih. Nih, karena sebentar lagi mau Christmas, terus mau ada kumpul keluarga, gue mau bikin puding. Jadi gue bawa lah, daripada gue harus di sini nyari-nyari, jadi gue udah ngide kemarin dari Indonesia, gue bawa si agar-agarnya, jadi di sini tinggal bikin. Terus ini apa lagi nih? Gue bawa sunkara buat bikin gulai. Ingat buat bikin gulai ya. Di sini ada, tapi again gue malas nyari-nyari, gue malas ke beli-beli karena gue lagi pasti ini gue capek banget untuk kemana-mana, dan gue bawa yang sasetan kecap bango. Ini gue bawa berapa ya, sun kelapa ini. Ini gue bawa bihunku karena ini enak banget, bihunku enak banget nih yang soto. Terus bawa kerupuk bawang juga, banyak ya kerupuk-kerupukan ya. Nih ada berapa ya nih? 2, 4, 6. Aku bawa 6 gitu. Ini bumbu bakso. Oh ini buat biji-bijian buat masak beras. Jadi kalau kalian ya, jadi kalau aku masak nasi itu biar nggak terlalu tinggi gulanya. Jadi aku masak nasi sekalian sama biji-bijian gini, tambahin biji-bijian per biji-bijian buat nambah serat juga. Nanti aku simpen udah dingin, aku masukin ke tempat kecil-kecil gitu, aku simpen di kulkas. Jadi setiap kali aku mau makan tuh aku masukin microwave, atau kalau kalian itu mah tinggal dikukus aja. Terus aku juga beli asam, bawa asam.
Terus bawa masako, hidupku tanpa masako apalah artinya. Bawa bambu yang oxtail soup, ini enak. Ini enak, tinggal ditambahin seledri, bawang daun, cengkeh sedikit, star anise itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesia star anise itu ya? Lupa lah aku. Pokoknya yang bentuknya kayak bintang coklat itu, tumis dulu sebentar sama bawang merah, bawang putih kayak gitu. Kalau nggak ada bawang merah ya, di sini kan nggak ada bawang merah ya. Bombay sedikit, tumis dulu sebentar, nanti tambahin sama ini. Jamin sopnya enak. Ini dia, aku bawa tepung beras dari Indonesia. Tepung beras Rose Brand. Ini mau coba lagi bikin rempeyek, guys. Sama aku bawa 2 belibis sambal saset karena kadang-kadang again ya, sebenarnya aku tuh bukan orang yang dulunya aku tuh di Indonesia tuh aku jarang banget makan pedas. Ya pedasnya normal lah gitu. Tapi di sini tuh kadang-kadang pengen banget yang karena makanannya berbeda, jadi kayak harus tambah apa ya biar gue suka gitu. Jadi kayak makan burger apa gue harus pakai si sambal itu. Ini bumbu sopnya gue bawa 2 karena nanti buat Christmas gue mau bikin oxtail soup. Entah yang enak atau enggak karena kemarin adanya di toko Setiabudi di Bandung cuma adanya ini yang menurut gue enak, mungkin enak. Jadi kalau nggak enak ya tinggal di main di dokter-dokteran aja ya, di bedah-bedah dikit. Gue bawa bumbu pecel. Bisa dijadiin bumbu sate juga kan. Oh ini si Nutrijel lagi, Masako, agar-agar. Ini kemarin apa ya? Oh ini Szechuan pepper buat kalau bikin Chinese food. Oh sama ini ada satu lagi. Oke. Habis. Gitu guys. Ini aku bawa apa? Oh kalau snack dari Jepang aku nggak bawa banyak sih karena jujur li aku bukan orang yang doyan nyemil-nyemil banget. Tapi ini rice cracker yang dari Jepang ini enak. Aku selalu nyemil ini kalau di Jepang. Terus dan aku pecinta makanan Korea, kemarin di Jepang juga aku nemu ini. Jadi aku beli ini juga. Ada soju seperti biasa ya. Sama cemilan kalau dari Jepang tuh ini. Cemilan kecil-kecil ini enak. Kalau kalian ke Jepang ya, sama where's my chocolate? Aku beli coklat, tapi coklatnya ini guys. Jadi per macam. Aku juga bukan penggemar matcha, tapi coklat matcha yang ini tuh enak. Lupa di mana naruhnya. Oh, ada yang penting lagi sebentar ya, aku ambilin ya. Jadi ini yang aku bilang kemarin. Hal yang paling aku takutkan kalau aku di stop di Jepang dan diambil itu aku akan sangat sedih sekali karena bener-bener yang ini yang aku bawain, yang aku bawa. Nah, karena di apartemen anak-anak kemarin nggak bisa masak karena kan dapurnya kecil dan gue males. Jadi gue minta tolong sama ipar gue buat bikinin gue, tapi gue kasih ukurannya, gue kasih timbangannya sekian, tolong ditumis sampai mateng. Bumbu dasar merah ya. Jadi ini cabai merah besar, cabai keriting. Karena nggak pakai rawit karena pasti pedas banget dan orang di sini nggak gitu suka nggak toleran cabai rawit. Jadi ini bawang merah, bawang putih, sama cabai merah besar. Kalau tomatnya nanti gue tinggal tambahin di sini. Karena di sini tuh nggak ada bawang merah, adanya bawang bombay yang merah, bawang putih merah nggak ada, bawang merah nggak ada. Jadi ini udah gue bikin bumbu dasar merah. Sempat kepikiran kemarin apa gue bikin bumbu dasar putih ya, bawang merah, bawang putih kemiri gitu. Tapi sudahlah gitu kan, gue juga nggak terlalu sering sih sebenarnya gue masak masakan Indonesia ya. Cuman kalau lagi kepengen banget, sometimes ada kepengen banget gitu. At least gue punya bumbunya dan gue bisa bekuin. Dan gue punya sebenarnya gue punya ketumbar gede banget beli di Amrik. Cuma itu harus disangrai dulu, terus halusin dulu. Kadang-kadang gue malas, jadi kemarin gue bawa aja lah desaku. Gue bawa desaku. Di sini juga jarang banget
merica putih, jadi gue bawa ladaku merica putih. Ini oh ya, ini bumbu tumpeng. Jadi untuk nambah harum, jadi aku selalu pakai bumbu tumpeng cap mangga. Ini kalau mau bikin rendang aku juga bawa bumbu dasarnya, terus tambahin ini. Ini guys, daun pandan aku mau masukin ke plastik-plastik lip kecil. So aku mau bekuin daun pandan. Di sini nggak ada daun pandan ya. Ini daun jeruk. Aku punya sih daun jeruk tapi kering. Terus ini terasi. Terasi ini untuk mau bikin jadi nanti Christmas aku mau bikin itu dia mau bikin grill duck gitu, bebek panggang, tapi aku mau kombinasiin si grill ducknya. Mungkin kalau keburu aku mau bikin sate lilit. Kalau keburu aku mau bikin si sate lilit. Jadi tapi nanti si bebeknya selain pakai ada saus bebeknya, aku mau kasih sentuhan Indonesianya. Jadi mau bikin sambal matah. Sambal matah itu selalu butuh terasi. Jadi aku bawa terasi. Persiapan. Plus ya, iparku bawain ini. Biji cabai rawit, biji cabai keriting. Katanya ini bisa ditanam karena aku ada kemungkinan aku pindah ke Meksiko. Karena ini kan di Cabo San Lucas. Februari akhir itu kalau nggak Maret awal kita ada kemungkinan mungkin dan udah 98% sih kita mau pindah ke Mexico City. Tapi kata iparku nggak apa-apa ditanam aja karena cabai itu 2 bulan juga udah bisa panen. Jadi I mau cobain tanam si cabainya, oke? And then what else that I bring? Daun salam. Mau aku bekukan. Ya, aku bekuin. Kunyit. Oke, ini kunyit guys. Di sini tuh harganya mahal banget, sumpah demi Allah mahal banget. Jadi aku bawa yang fresh sedikit aja. Dan laos. Jadi laos ini ya, kemarin tuh udah dicuci, terus aku suruh iparku buat jemur sebentar supaya dia nggak terlalu berair supaya bisa awet. Tapi ini kemarin di Jepang masukin kulkas karena pindah-pindah hotel, jadi aku keluar masuk kulkas gitu loh perjalanan. Tapi ini aku mau cuci dulu, nanti baru dijemur sebentar lagi baru disimpan, oke? Gitu. Tadinya mau bawa gula aren juga ya, tapi emang gue tuh mau masak seberapa banyak sih gitu, seberapa sering sih gue mau masak kan nggak juga gitu. Jadi di sini ada si gula merah, jadi ya udahlah ngapain sih mesti, dan itu kan bagasinya lumayan banget ya. Kemarin aja aku dari Jakarta, karena aku naik ENE dari Jakartanya, memang kita dapat bagasi 2 kali 23 kilo. Sebenarnya aman, cuma yang nggak bikin aman itu dari Jepang ke Mexico City juga itu kita dapat bagasi 2 kali 23 kilo, aman banget. Tapi dari Mexico City ke Cabo San Lucas itu penerbangannya nggak pernah ada bagasi. Jadi kalau kita mau pakai bagasi itu harus nambah. Jadi per 25 kilo itu kita kayak 100, di atas $100 lah, $100 atau $120 gitu. Kayak males banget kan gitu. Jadi gue maksimalin karena kita cuma nambah satu bagasi 25 kilo, jadi gue cuma maksimalin aja gitu. Plus gue bawa keripik tempe juga sih, itu keripik tempe yang udah gue makan semalam karena gue kelaparan. Karena gue jet lag dan gue nggak bisa tidur, jadi gue kelaparan. Kemarin gue udah beli daging di jalan pulang karena ada supermarket yang 24 jam. Gue beli daging dan kayaknya gue mau bikin hari ini. Tapi belum pengen sih, tapi mungkin ya gak apa-apa juga sih, sekalian capek. Tapi gue capek. Tapi gue udah kepikiran mau bikin gulai daging. Yes. Yes. Happy banget. Ini bagasi buat gue, bagasi harta karun gue, termewah gue, karena
Beneran, di sini tuh nggak ada daun pandan. Dan pandan sama daun salam. Sedangkan masakan Indonesia tanpa daun salam itu apalah. Kalau serai gue punya sih, gue udah bekuin serai. Itu juga gue belinya dari Amrik bawah. Di sini gak ada. Di sini tidak ada begitu-begituan. Terus nanti gue mau belajar bikin tempe. Kalau kedelainya sih di sini banyak yang kualitas bagus banyak. Jadi gue mau bikin tempe, gue belajar bikin tempe. Nanti kalau gue udah pindah ke US ya siapa tahu itu bisa jadi lahan tambahan kayak, gue punya tempe gitu. Karena di Mexico City sebenarnya, nggak bisa. Karena gue nggak bisa nyari duit di sini karena visa gue adalah visa visitors. Gitu guys. So happy dengan semuanya ini. Ini kayak nutrisari ya, padahal ini mah bukan, ini mah bihunku. Oke. Beginilah kehidupan di luar ya. Jadi kadang-kadang tuh ada momen-momen dimana gue kangen banget masakan Indonesia. Jadi ya sekarang gue punya semuanya dan gue bisa berkreasi gitu. Dan ini gue bener-bener masih jet lag, bener-bener yang semalam itu di perjalanan gue ngantuk banget karena itu jam tidurnya di Jepang atau jam tidurnya ya, jadi jam tidurnya di Asia gitu. Jadi di perjalanan gue ngantuk banget, tapi pas nyampe sini gue seger banget. Jadi gue tuh nggak, baru bisa tidur itu gue nyampe Kabo itu jam 1 malam, nyampe rumah tuh jam 1 malam. Gue baru bisa tidur tuh jam 5 gitu. Jadi gue semalam gue ngevacuum sekalian ngepel biar pasti pagi ini gue capek gitu kan. Terus gue udah nyuci, udah gue jemur yang satu batch, satu kloter lagi masih ada dalam mesin cuci tapi udah saya tinggal dijemur. Tapi sebelum jemur gue harus dulu ngevacuum luar. Males banget sebenernya gue tuh. Tapi it is what it is ya kan. Oke lah. Sekian unboxing hari ini. Unboxing yang membuat gue sangat semangat sekali ya guys. Terutama gue tuh selalu nggak bisa tahan kalau ngeliat rempeyek. Tapi ya gue kan harus irit-irit ya. Enggak juga sih. Ya udahlah kalau habis mah udah. Karena Januari kayaknya suamiku ke US. Jadi aku bisa suruh dia ke Asian Store kalau butuh kerupuk. Oke. Terima kasih ya. Jadi aku sekarang mau sering-sering mau bikin vlognya, vlog masak kayaknya yang lebih bermanfaat. Gitu guys, daily vlog aja gitu. Terima kasih ya yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, di like dong. Oke. Thank you ya, semoga kalian semuanya sehat, kalian semuanya happy. Tetap percaya kalau hidup itu gak selamanya susah. Sama halnya kayak orang juga gak selamanya hidupnya tuh enak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak tetap yakin aja. Oke, thank you, bye.